Halo semuanya, kembali lagi di Suara Berkelas. Aku Bila Faranov, bakal sharing pengalaman aku menghadapi mindset aku sendiri. Pertanyaan simpel ke kalian. Pernah gak sih kalian ngerasa bahwa udah kerja keras banget, tapi hidup kita tuh stuck, hidup kita tuh gak kemana-mana gitu. Kita ngelakuin rutinitas yang sama terus setiap harinya, tapi berharap keberuntungan, keajaiban turun dari langit. Dulu aku pernah mikir seperti itu. Berharap hasil yang luar biasa dengan effort yang biasa-biasa aja. Akhirnya ada coach yang menampar aku di pipi kiri, di pipi kanan. Kalau kamu mau hidup yang luar biasa, jangan rutin ngelakuin hal-hal yang biasa-biasa doang. Selama ini, kita terjebak di labirin overthinking. Kita mencemaskan masa depan, kita terus worrying tentang apa kata orang. Dan ada satu episode di podcast Suara Berkelas yang bagus banget menurut aku. Ketika Mas Indra menceritakan tentang kenapa ya kita harus mencemaskan masa depan. Padahal masa depan itu tuh bukan milik kita, bukan kepunyaannya kita gitu. Milik kita, kepunyaan kita ya waktu sekarang. Kalau kita mencemaskan masa depan, itu kayak kita worrying atau mencemaskan tentang berapa biaya pajak mobil mewah kita lihat tadi pagi gitu. Mobil mewah itu bukan milik kita. Kenapa kita harus mencemaskan biaya pajak mobil mewah tersebut? Begitu juga masa depan. Karena itu bukan milik kita, itu belum milik kita, kenapa kita harus mencemaskan masa depan itu sendiri? Dan aku sering sekali ketemu orang yang selalu mengeluh dengan kondisi mereka saat ini. Yes, aku tahu kita pernah di fase terendah, aku juga pernah di fase paling rendah. Tapi memilih untuk tidak mengeluh, tapi memilih untuk bereaksi dengan cara yang lebih bijak, itu harusnya bisa kita pelajari dari sekarang. Dan ada conversation aku dengan Mas Indra juga yang dia bilang bahwa siapa tahu karena kita sedang memikul beban yang sangat berat sekarang, itu karena memang bebannya cuma kita yang bisa. Karena kita the chosen one. That's why Nabi, Rasul, dan orang-orang terpilih yang pernah hidup di dunia ini, ya karena memang mereka yang cuma bisa ngelakuin hal itu. Jadi dengan punya mindset kita itu bukan korban, kita itu bukan victim, kita adalah the chosen one, itu bikin aku lebih ringan dan bisa bikin aku menghadapi hidup yang tidak pasti nih, yang keras ini. Karena yang pasti, itu adalah bagaimana kita bereaksi terhadap ketidakpastian dunia ini. Dunia ini bukan punya kita kan. Misalnya gini, Mas Bilal punya kamera mahal nih kan ya. Terus saking mahalnya mungkin ada kamera yang harganya mungkin 200 juta, 300 juta, nggak pernah tahu ya. Terus Mas Bilal kayak mikir kayak, ini kalau kamera mahal gini, kalau patah biaya gantinya berapa ya? Kalau kamera, Mas Bilal tuh mikirkan hal yang Mas Bilal nggak punya. Kan itu bukan kamera Mas Bilal. Iya. Kita sehari-hari melakukan hal-hal yang semacam itu tuh. Kita ngeliat mobil-mobil, ini kalau mobil diserempet berapa ya? Ini kalau orang kayak gini pajaknya berapa ya? Hal-hal yang kita nggak punya kita pikirin. Nah hidup itu juga kita nggak punya. Hidup itu tuh dalam penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Saya percaya atas hal itu. Itu sama kayak kita memikirkan orang punya harta triliunan terus kita kayak ini gimana ya? Ngapain mikirin orang kita nggak punya? Sama kayak bilang ngapain mikirin masa depan kalau emang hidup tuh bukan punya kita. Dan saya meyakini kita tuh dalam penjagaan yang sebaik-baiknya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lagi-lagi tuh bekerja bertanggung jawab hari ini sebaik-baiknya. Besok terusan besok. Hari ini saya keluar saya amit-amit tabrakan juga saya nggak tahu. Dan saya menerima itu sebagai sebuah konsekuensi dari hidup yang bukan punya saya. Jadi dengan itu saya tuh jadi nggak pernah overthinking, Mas Bilal. Karena hidup bukan punya saya. Sama seperti saya overthinking berapa ya pajak para miliarder itu atau triliun. Ngapain saya mikirkan hal yang bukan punya saya? Hidup pun bukan punya saya. Saya dikasih karunia untuk bisa hidup dan saya dikasih kelebihan dari kutip untuk bisa berpikir, menulis, membuat konten kreator dan segala macam. Just do my best. Selebihnya, ya besok urusan besok. Saya nggak tahu besok seperti apa. Dan dengan itu jadi saya nggak pernah overthinking. Karena saya tahu Tuhan saya pasti baik. Dan kalau saya ngerjakan hari ini dengan baik, itu yang bisa saya lakukan kan. Perihal Tuhan saya kemudian marah atau enggak itu besok, itu bukan urusan saya. Yang saya bisa lakukan adalah I do my best today. Saya hari ini saya datang tepat waktu dan I appreciate your invitation. Ngomong di sini, it's the best that I can do today. Habis ini ngapain saya nggak tahu. Makan siang kita. Iya maksudnya habis ini kalau misalkan saya sakit jantung atau apa itu kita nggak tahu maksudnya. Tapi iya sih, maksudnya itu contoh orang yang menurut aku sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan hidup ini gitu. Tapi bagi orang-orang yang masih awam banget,
ya masih dihadapkan dengan overthinking terus. Tidak ada uang di saldo rekeningnya gitu. Orang-orang di sekitar dia nggak support dia. Terus ke depan masih hampa sekali gitu. Aku harus bergantung pada siapa? Oke, aku bergantung pada Tuhanku, tapi aku juga bingung harus seperti apa. Makan siang nanti aja aku nggak tahu seperti apa. Orang-orang yang terus overthinking seperti itu, kalau ketemu dengan Mas Indra bisa bilang apa agar meyakini kepada mereka bahwa ya hidup ini bukan punya kita gitu. Gini, kita harus bisa bedakan antara bagaimana cara kita ngelihat dunia yang berpasrah dan berserah dengan dunia yang penuh dengan kerja keras. Itu dua hal yang berbeda tuh. Kita sebagai manusia harus bekerja keras, Mas Bilal. Tapi tidak untuk meraih hari esok, Mas Bilal. Karena hari esok itu bukan punya kita. Hari esok itu ditentukan oleh Tuhan, menentukan kita seperti apa. Jodoh, takdir, maut itu bukan punya kita. Tugas kita bekerja keras. Jadi kalau kemudian ada orang kemudian, kita bergantung tangan saja nanti. No, bukan itu yang dimaksud. Oke. Even anak burung yang menunggu ibunya bawa makanan pun dia harus berkokok kan, cicit untuk ngasih tanda ke ibunya bahwa I'm hungry. Ada effort di situ. Walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dia nunggu ibunya untuk datang dan ibunya dengar suara anaknya kelaparan dan ibunya nyari cacing dan ngasih makan. So ada effort di situ. Jadi tidak kemudian kita berserah dan berpasrah, tapi maksudnya adalah masa depan, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu bukan punya kita. Saya mungkin harus sampaikan ini ya. Kelemahan kita adalah kita pengen, kelemahan manusia modern hari ini, kita pengen menguasai semuanya. Bahkan kita pengen menguasai hal-hal di masa mendatang. Yep. Karena linearitas tadi yang kita dewa-dewakan tadi, kita pengen sesuatu itu berjalan linear. Dan kita pengen meraihnya sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Nggak salah. Tapi siap-siap saja ketika hal itu nggak terjadi. Dan ketika itu nggak terjadi, orang kemudian jadi depresi. Oh, tahun depan aku harus daftar sekolah, aku harus S2. Gagal, depresi. Tahun depan aku harus nikah misalkan, terus kemudian gagal dan depresi. Tapi kalau kemudian kita berserah gitu ya, kita bekerja keras saja. Misalkan teman-teman pengen S2, ya bekerja keras ya hari ini bisa belajar dapat TOEFL deh, besok IELTS lagi. Ternyata gagal, ya udah emang gagal. Gitu. Saya bisa ngomong ini karena bapak saya itu humble banget. Bapak saya itu pensiunan kopral, Mas Bilal. Bapak saya itu karena pensiunan kopral, saya kuliah S1, bapak saya yang biayain saya kuliah itu sambil jualan bakso, jualan es cendol di Kota Singkawang selama 5 tahun. Di masa pensiun beliau. Dan saya tahu betul, beliau itu hidup dari 50.000 ke 50.000, 100.000 ke 100.000 per hari, hanya untuk agar bisa makan aja. Agar uang pensiun tuh untuk ngirimin anak yang kuliah. Jadi saya tahu betul bagaimana bekerja keras itu, tapi saya tahu betul bahwa bapak saya itu nggak tahu, besok akan jadi apa nggak tahu. Pernah misalkan satu hari hujan mulu, dapat cuma 5.000 pernah. Pernah ketika dagangan baksonya kesenggol terus baksonya bertaburan di jalan, itu juga pernah. Tapi yang saya pelajari dari bapak saya, beliau baru wafat tahun lalu. Dia bisa bekerja sebaik-baiknya hari itu. Dan itu yang beliau bisa lakukan sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang ayah. Dia nggak tahu apakah kemudian bisa menguliahkan anaknya lagi di masa mendatang, dia nggak pernah tahu. Tapi yang bisa tahu adalah hari ini aku bisa berjualan cendol loh. Semoga dengan cendolku ini kita bisa makan. Dan itu saya pelajari betul. Dan dari situ saya belajar, oke, yang saya lakukan adalah, Dra, kau bekerja keras hari ini, 24 jam ini maksimal nih. Urusan besok, nggak tahu. Semoga saja nasib baik ada di kita. Tapi kalau ada nasib buruk, it's part of the process, kerja keras lagi. Tapi tidak kemudian buat kerja keras gitu, kemudian ini harus linear ya, kan rumuskan gitu kan. Kalau aku kerja keras, hasilnya harus linear, bagus. Siapa bilang? Nggak, kerja keras itu kayak kewajiban saya bilang tadi. Kerja keras itu kewajiban aja. Hasilnya gimana? Itu bukan urusan kita. Nah, kesalahan kita nganggap bahwa kerja keras kita berdampak linear dengan keberhasilan kita, padahal nggak selamanya. Kerja keras adalah tanggung jawab dan itu kewajiban kita sebagai seorang individu. Hasilnya bukan urusan kita. Bisa baik, bisa nggak baik. Tapi kalau kita berpasrah, apapun hasilnya, kita akan dapat nilai ibadah dari kerja keras kita. Nabi atau Rasul atau siapapun itu, orang-orang terpilih itu cuma satu. You know what I mean? Artinya ketika itu dikasih di pundak kamu, artinya cuma kamu bisa. Ketika kamu dikasih tanggung jawab dan kamu ngerasa bahwa itu berat sekali tanggung jawabnya, artinya cuma kamu bisa. Dan itu konsekuensi dari the chosen one. Suara berkelas, cuma 9 yang bisa. Kalau dikasih ke yang lain, gak akan bisa tuh. Jadi semenjak hari itu aku merasa kayak, ya udah, ya emang takdirku, emang atas beban-beban yang harus kuselesaikan. Karena kalau bebannya gak dikasih ke aku, gak beres nih barang nih. Jadi dari awalnya ngerasa depresi dan marah lah, terus kemudian berubah jadi rasa bangga, ngerasa bahwa oh ternyata cuma Mas Bilal loh yang bisa suara berkelas ini. Oh ternyata cuma Indra loh yang waktu itu bisa.
Karena mungkin ketika dikasih beban yang lain, ya mungkin orang lain nggak bisa seperform bagaimana Mas bilang membesarkan suara berkelas. Jadi dari kemudian rasa depresi, kemudian jadi rasa bangga dan rasa kayak Indra, kalau kemudian juga nggak pernah ngerasakan apa yang dirasakan orang-orang besar, bagaimana Soekarno dan Hatta, bagaimana nabi-nabi, bagaimana rasul-rasul, jangan dulu deh. They did yang berkali-kali lipat lebih berat daripada apa yang kamu rasakan. Dan ketika mereka bisa, artinya kamu punya potensi untuk bisa juga karena bebanmu tidak seberat beban mereka. Jadi berubah jadi rasa bangga, terus kemudian kayak oke, I will finish this job kayak gitu sih. Wow. Dengan kita punya mindset the chosen one, berarti kita sudah sadar bahwa kita nggak cuma memohon agar keberuntungan terus berpihak kepada kita. Yang kita sadari yaitu apapun kita lakukan, dimanapun kita berada, do your best. Karena tidak akan ada penyesalan ketika kita melakukan versi terbaik kita, effort terbaik kita. Alicia Eva pernah bilang bahwa keberuntungan yaitu hasil dari persiapan yang bertemu dengan peluang, dengan kesempatan. Kalau kita ketemu dengan peluang atau kesempatan doang, tapi kita nggak siap, maka kita tidak beruntung. Kalau kita terus prepare, tapi kita belum ketemu dengan peluangnya dan kesempatannya, akan kecil kemungkinan kita beruntung. Jadi daripada kita bilang bahwa kamu beruntung, dia cuma luck. Mending fokus untuk menemukan peluang dan luck kamu. Karena aku yakin orang-orang yang berkelas itu nggak sekedar mereka beruntung doang di sana. Pasti ada jutaan faktor yang bikin mereka kemudian bisa kita anggap berkelas. Makanya si Alicia Eva cerita bahwa dia itu pernah jadi korban bully. Daripada dia pakai mindset victim, mindset korban, dia nggak milih jadi korban, tapi dia memilih jadi fighter. Dia jadiin bahan bakar ejekan dari teman-temannya untuk titik di mana dia bisa mencapai apapun yang dia impikan. Dan buktinya sekarang terwujud. I gave my best. I do not approach things dengan ekspektasi bahwa aku akan mendapatkan suatu hal, tapi aku hanya melakukan setiap segala hal sesuatu, itu I just do my best. Jadi ketika kalau misalnya aku udah gak ada nih standar-standar yang kayak, oh pengen banget ketemu Tom Cruise, aku harus ketemu Tom Cruise. Kalau misalnya aku melakukan hal ini effortnya akan menghasilkan Tom Cruise, aku akan melakukan itu. I don't. Tapi dengan aku mindset, ya udah, this is just how I usually do it. Usually I am fast, usually I am just effortful. Tiba-tiba aku lari paling cepat. Tiba-tiba aku soft case paling cepat. Dan kalau ditanya sama orang-orang, kok bisa? I don't know, that's just who I am. I always give my best. Expect gak ketemu Tom Cruise? Ya enggak. Tapi I just do my best all the time. Gitu. Dari tutorial beruntung tuh sebenarnya kamu harus selalu siap. Dan itu standar yang selalu aku patokin dalam diri aku. Gotta be ready at all times. Semua kesempatan yang akan datang dalam hidup kamu, it's a matter of persiapan dan waktu yang timing yang tepat ketika bertemu kamu. And that's what luck is all about. This what they call luck. Ya. Luck yang disalahartikan. Luck yang mereka kirain kita duduk, Eva lagi duduk tiba-tiba datang dari atas gitu. Ya. Mereka gak pernah lihat pekerjaan atau upaya yang kamu lakukan gitu. Yep. Dan aku sempat nulis, the only work that really matter is the work that no one sees. Love that. Itu jarang sekali orang ngelihat fase ketika kamu di tempat gelap. Orang cuma ngelihat kamu di cahaya lampu yang sangat terang tadi gitu. Betul. Tapi itu aku suka sekali karena aku juga punya mindset kemanapun aku pergi, siapapun aku temui, even simple kayak podcast sama orang aja, aku gak lihat dia apakah dia lebih terkenal, dia lebih sukses. I always do my best gitu. I love that. Dan ketika aku do my best ya, kita gak akan pernah tahu kan hadiah apa yang Tuhan berikan kepada kita kan. Kayak Bener. kamu tadi, kamu udah do your best, misalnya di 9, hadiahnya ketemu Tom Cruise. Bener. Tapi mungkin ada 199 orang lain yang punya mindset, gue harus kerja lebih cepat supaya ketemu Tom Cruise. Nah ada anak kecil 1 orang nih, gue cuma do my best and here we are. Because how you do one thing is how you do everything. Cara kamu melakukan satu hal itu akan jadi cara kamu melakukan segala hal. Kalau kamu bisa mendedikasikan waktu untuk bisa misalnya bangun tidur dan rapiin ranjang sendiri, Yep.
trust me itu akan ke mirror di segala hal dalam hidup kamu juga gitu. Dan the best part about giving your best is you have no regrets. Iya, Kamu jarang Iya. sekali punya penyesalan. iya, iya. Even itu gagal. Even itu gagal, kamu gak akan pernah nyesel. Karena kamu udah give it your best. Misalnya dalam relationship deh. Kalau kamu udah try everything, yang kamu udah bisa nih, udah menggerakkan bumi dari porosnya rasanya. Kamu akan keluar dari relationship itu meskipun itu gak do your best, kamu gak akan ada kepahitan. Dengan hidup kamu sendiri, kalau kamu udah effort banget untuk olahraga, fokus on your business, konten. Nanti when the time comes, udah waktunya kamu dipanggil sama yang di atas, kamu juga gak ada penyesalan. Yes, You gave it your best. yes. Always give it your best. Tadi kamu sempat menyinggung juga tentang sempat ngerasain fase detox sosial media. Tapi aku mau switch pertanyaannya. Di fase anak 20-an sekarang sangat ribet sekali ketika menghadapi fase pertemanan yang mungkin terlalu dramatis gitu ya. Boleh ceritain nggak kamu pernah ngalamin detox pertemanan yang kamu anggap toksik atau detox lingkungan yang unsupportive? Kalau pernah, let me know. Pastinya pernah. Karena nggak semua orang itu senang lihat kamu menang. Aku garis bawahi ya, tidak semua orang senang melihat kamu menang. Karena yang tadi aku bilang, kita itu mencerminkan sesuatu dari diri mereka. Entah itu masa lalu mereka, entah itu diri mereka yang mereka benci. Atau misalnya apa yang sebenarnya mereka ingin lakukan tapi nggak pernah mereka lakukan karena ada gap itu antara diri mereka yang mereka juga belum percaya diri enough to do that. Yes. Dan itu dulu terjadi sama aku ketika aku pernah ngalamin prom night. Kakak tahu yang biasa kalau prom night itu ada dapat sash gitu kan, yang kayak paling cantik, paling ganteng gitu, yeah. dapat award gitu. Yeah. Dulu aku pernah dapat award most likely to be billionaire before 30. Itu pas umur kamu di 17, 18 kayaknya, 17, 18. Wow. Aku pernah dapat sash itu. Nah buat kebanyakan orang bilang bagus dong. Orang-orang percaya kamu akan jadi billionaire sebelum umur 30. Ya oke, bagus. Tapi aku maju ke depan menerima sash itu dengan rasa kepahitan dalam diri aku. Karena aku tahu sebenarnya aku tuh menang karena banyak orang itu vote aku as a joke. Karena dulu pas sekolah, aku masuk sekolah internasional. Tapi secara ekonomi, aku bukan di keluarga internasional. Bukan di keluarga sekolah internasional, paham gak sih? My family, paham. keluarga aku bener-bener effort banget buat masukin aku di sekolah internasional. Padahal ekonomi bukan di level itu. Yep. Dan jadi ketika aku sekolah, dulu tuh aku suka jualan apapun. I sell so many things, apa aja aku jualin gitu loh. Jualan kalung lah, jualan buku, jualan brownies, apa aja aku jualin. Jadilah datang si label si paling jualan. Wow. Jualan ini. Wow. Dan banyak orang kan suka jadi malu gitu loh. Mereka jualan karena kesana kayak butuh. Yes. Ih lu jualan sih, lu butuh ya gitu loh. Dan akhirnya itu joke. Karena dulu di si paling ambisius mau jadi billionaire before 30 jualan mulu. Dan by that time aku belum sukses kak. Yalah aku cuma jualan buku-buku doang, aku cuma jualan brownies. Tapi muncul sebuah pemikiran dalam diri aku punya 2 choice. 1, aku akan melihat sash ini suatu hari dengan penuh kepahitan bahwa ada orang-orang yang gak percaya itu sama aku. Victim mentality. Atau 2, a challenge. Wow, aku suka itu ya. And in my life, I have always picked the second one. Ketika aku menerima orang-orang yang suka merendahkan, kayak tiap kali orang-orang rendahin aku, justru aku makin semangat. Kayak yay, another drive for me, a new challenge. Yeah. And before I even knew it, aku dapat sash itu umur 18, aku membuktikan sash itu di umur 19 tahun. I got my first billion when I was 19. Serius. Wow. Dan itu bukan aku bicara untuk brag ya. Yes, I understand. Tapi aku menunjukkan the power of turning opinions. Kekuatan dalam merubah pendapat seseorang menjadi kekuatan. Mungkin ada sebagian yang menonton video ini berpikir bahwa dia mah enak pewaris, aku perintis gitu. Tapi ada
satu conversation yang aku suka sekali dengan Pak Rian Talulah, founder dari Bardi. Dia bilang bahwa terlepas mau kamu perintis, mau kamu pewaris, coba fokus kepada apapun yang kita punya hari ini, yaitu apa yang kita warisi dari apa yang kita rintis 5 atau 10 tahun lalu. Wow, itu bagus banget. Setiap dari kita sebagai manusia adalah ahli waris dari apapun yang kita rintis di masa lalu. Kayaknya itu yang kena kan, aku ditanya waktu itu, gimana kalau orang mau ikutin rekam jejak Parian tuh gimana gitu. Dan aku jawab apa adanya, nggak bakal bisa. Aku disuruh ngulang menjadi diri sendiri aja saat ini tuh nggak bisa gitu. Contoh Bardi Smart Home, kebetulan timingnya right place, right time. Aku emang bisa ngulang COVID lagi kan nggak bisa ya. Oh iya. Bardi itu kalau nggak ada COVID ya nggak ada hari ini. Saatnya pria-pria pencari nafkah, ibu-ibu yang pencari nafkah lagi pada di rumah, pada nggak tahu mau ngapain, nggak bisa nonton, ya nggak bisa dengerin radio, nggak bisa ngeliat billboard, semuanya digital marketing, lalu mereka lagi di rumah mau benerin rumah. Ya itu Bardi booming-boomingnya kan waktu COVID. Emang aku bisa bikin COVID lagi? Nggak bisa. Setiap orang adalah ahli waris dari apa yang mereka rintis Iya. di masa lalu. Betul. Wow. Even hari ini, apa yang kita rintis, let's say Suara Berkelas juga ahli waris dari apa yang kita mulai 2-3 tahun Betul, lalu. betul sekali. Selama ini berarti aku salah melihat sisi pewaris dan perintis. Aku ingat banget waktu kamu pertama ke Jakarta, aku tanya, mimpi kamu apa? Kamu bilang, aku mau punya podcast yang bebas mengundang siapapun dan dia akan datang. Hari ini walaupun belum nyampe banget, tapi kan udah lumayan menuju ke sana ya. Dan yang hari ini adalah kamu sebagai ahli waris dari yang kamu udah rintis selama sekian tahun di Jakarta membangun podcast ini kan. Aku cuma melihat POV warisan itu dari orang sebelum kita, orang tua kita, kakek nenek kita gitu. Dan kita melupakan sebenarnya kita bisa membangun warisan kita sendiri, Ya. dan kita juga yang pakai sendiri Betul, dalam bentuk 5-10 tahun ke depan ya. betul. Seru. Apa yang harus teman-teman punya, Pak Rian? Mental apa yang mereka harus punya, mindset apa yang mereka harus punya, kalau mereka tuh ingin punya warisan yang mereka bisa banggakan 5 tahun ke depan gitu. Boleh dalam konteks bisnis, karir, dan lain-lain. Oke. Yang pertama pastinya harus punya harapan ya, karena begitu harapan pupus itu self-destruction dimulai. Dan cara terbaik untuk punya harapan adalah kategorisasi dan fragmentasi, bagaimana kita setting kita punya big goals menjadi milestone. Nah, aku jelasin dulu kenapa harapan ini sesuatu yang sangat penting. Ada satu fenomena namanya lipstick effect. Oke. Lipstick effect ini ketika kaum muda ngerasa, sampai mati pun gue nggak bakal bisa nabung punya rumah. Mendingan beli lipstick aja, murah dan dampaknya langsung kelihatan, tiba-tiba jadi cantik gitu. Lipstick effect ini adalah ketika udah nggak ada harapan, ya udah foya-foya aja gitu. Nah, maka harapan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita yakin nggak sih ekonomi Indonesia tuh sedang buruk? Atau jangan-jangan seperti orang tua kita zaman dulu yang mungkin usahanya masih kayak di Tanah Abang dan bilang, gila ekonomi sepi banget. Tapi anak muda kayaknya dengan mudah. Mereka cuman ada Instagram, cuman buka TikTok, cuman buka Shopee, tiba-tiba omset Tanah Abang pindah ke sana gitu. Mungkin bukan ekonomi makro, mungkin bukan masalah semua orang, mungkin hanya kitanya yang udah outdated aja gitu. Maka kalau kita punya harapan, oh ya kayaknya ekonomi makro tuh sebenarnya baik-baik aja. Kalau kita lihat ini kenapa orang-orang asing pada datang ke Indonesia buka usaha gitu. Nggak ada gula kan nggak ada semut ya. Berarti ekonomi kita lagi baik-baik aja, GDP kita bertumbuh. Inflasi kita ya baru bulan Agustus kemarin sih turun dikit. Jadi ya sebenarnya kalau GDP naik, inflasi turun atau cenderung biasa-biasa aja itu kita termasuk cukup bagus loh dibanding sama dunia lain gitu. Maka dibanding negara lain di dunia ini, Indonesia terhitung bagus. Kalau bisnis saya tidak baik-baik saja, mungkin itu sesuatu yang harus saya perbaiki. Baru kita mulai menyelidiki kan apa yang kita harus perbaiki gitu. Kalau kita udah pesimis dari awal, kenapa sih gue harus lahir di negara Konoha ini gitu. Ya udah kita self-blaming, lipstick effect, udah ini all out of our control, kita nggak ada yang ngambil apa yang within our hand kita lakukan. Ya dengan tidak ada harapan, di situ sudah tidak ada tindakan. Tapi dari sisi orang-orang yang suka menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi dan kondisi ini, sebenarnya apa cara pandang yang mereka tuh harus punya? Karena memang
dunia ini tidak adil untuk Ya. mereka. Betul. Dan menurut aku semua orang sebenarnya harus beradaptasi ya. Ya. Kayak kita ngobrolin sebelum di podcast tadi, orang-orang yang beradaptasi, orang-orang yang bisa adaptasi itu orang-orang yang bisa bertahan hidup, Ya. yang bisa juga merasakan tidak pernah miskin ya, karena Ya. mereka selalu menyesuaikan sama perubahan zaman Betul. gitu. Apa mental apa lagi nih yang kita butuhin untuk kita bisa terus beradaptasi dan tidak melihat sisi gua victim. Ya. Aku adalah korban dari perubahan zaman ini gitu. Kita harus tahu di dunia ini kita tuh debu. Oh, Kita khawatir data kita akan diambil. Siapa kita gitu? Kita kayaknya ini konspirasi untuk bikin kita miskin. Ya siapa kita juga. Kita harus tahu bahwa orang-orang kaya zaman sekarang pun, mereka semuanya riding the wave. Kita mau bilang Nvidia, kita mau bilang Oracle, kita mau bilang Meta. Kalau mereka lahir pada zaman Perang Dunia Kedua, mereka tuh siapa? Orang-orang lemah secara fisik pada zaman yang butuh kekuatan fisik ya, mereka bakal menjadi yang tertindas. oh ya, ya. Tapi kita semua tuh debu, kita hanya akan dilihat relevansi kita terhadap kebutuhan saat ini. Maka ketika kita pahami bahwa kita ini tuh debu, dengan kerendahan hati, kita justru memiliki keyakinan yang lebih tinggi. Kalau kita bilang, aku ini lemah, aku ini nggak bisa, itu sebenarnya adalah kesombongan sendiri. Karena segala sesuatu itu terjadi in a body gitu. Masa satu tangan bisa bilang, saya lemah maka kita nggak bisa cari makan. Kan ada kaki, ada mata, dan semuanya yang membantu. Tangan hanya melakukan bagian dia doang gitu. Maka itu sesuatu yang menurut aku kita harus benar-benar tahu kita ini hanya debu di dunia ini. Aku lulus kuliah dari Sydney, umur 19 aku S1 di Sydney, aku balik ke Indonesia dan aku ngelihat pada saat aku kuliah itu banyak teman seangkatan atau di atas angkatan aku dikit, mereka aku lihat kok enak ya hidupnya. Mereka benar-benar ahli waris dari orang tua gitu. Tapi aku lihat sekarang ini kan udah ada jeda kurang lebih ya 15 tahunan lah. Ya. Aku ngeliat mereka semua pada beralih profesi jadi properti. Menjual properti yang papa mama mereka beli dan kasih ke mereka gitu. Oke, Jadi mereka oke. diwarisin. Terus ya udah mereka hambur-hamburin bikin kafe, bikin apa gagal sampai harus jual properti yang dikasih sama papa Oke. mamanya gitu. Bukan kerja mereka, bukan real estate agent ya, emang jual aja gitu ya. Oke. Dan itu sebenarnya kita nggak bisa mewarisi kepada anak kita banyak hal dan kekayaan itu kadang harus diwarisi dengan mental dan keahlian, bukan dengan keuangan. Kecuali uangnya udah banyak banget, Ya. kayak punya 1 triliun gitu, taruh di bank kan setahun udah cukup hidup kemana-mana gitu ya. Nah kalau uangnya belum sampai segitu, yang harus dikasih adalah keahlian dan mental. Bahkan kalau dikasih 1 triliun pun tapi orang ini mabok-mabokan, judol atau apa kan habis juga gitu. Ya. Jadi yang paling penting adalah mewarisi pola pikir, mewarisi keahlian. Nah, kita kepada diri kita sendiri, apakah sama hanya bisa mewarisi pola pikir dan keahlian? Tentunya enggak. Banyak hal yang kita bisa warisi ke diri kita sendiri. Salah satunya adalah kenyamanan. Kenyamanan ini kan aku kedua kali ya di podcast ini ya. Ya. Orang pertama yang kedua kali. Ini aku kedua kali di podcast ini. Aku ngelihat kenyamanan Bilal tuh sangat berbeda dibanding waktu aku pertama kali ke sini. Dan itu yang kita warisi dari kita sendiri. Ketika kita konsisten menuju ke arah yang sama, kita akan melihat ke belakang, oh ternyata aku udah mendaki segini jauh. Ada keyakinan aku bisa mendaki ke depan lagi. Nah, itu yang kita warisi yang mungkin orang tua kita tidak bisa mewarisi ke kita. Berapa banyak orang kaya malah anak-anaknya jiper. Dari kecil nggak pernah disuruh masak sendiri. Masak aja nggak bisa. Disuruh nerusin restoran. Susah. Nyetir nggak bisa. Banyak hal yang mereka karena dimanjakan sehingga mereka tidak dapat lakukan. Maka confidence level itu tidak bisa diwarisi oleh orang tua ke kita. Karena apa yang mereka lakukan belum tentu kita bisa lakukan lagi. Tapi yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah biasa kita lakukan, bisa kita lakukan lagi dan belum tentu orang lain bisa. Ini kita ngomong output bukan outcome ya. Jadi kalau nanti ada yang
klip nih, katanya bikin Bardi sekarang nggak bisa lagi. Ya aku bisa ngulangin output yang sama pada saat Bardi itu, tapi outcome-nya mungkin beda karena nggak ada COVID-nya. Tapi aku bisa mengulang output yang sama karena emang aku yang lakukan sendiri. Dan ketika kita merintis, ketika kita serius untuk berkembang, maka harga yang kadang harus kita bayar yaitu kesepian. Kita sendiri ngelakuinnya. Dan ini ngingetin aku dengan conversation aku bareng Rory Ashari. Dia cerita bahwa dari kecil dia itu sudah dianggap berbeda. Dia pernah nyari uang menjadi badut, dia pernah nyari uang ngerjain A, B, C, D, E, F, G, dan teman-temannya itu masih di tahap masih nongkrong, masih sekolah, tapi di provide oleh keluarganya. Dan Rory sendiri karena dia di fase kepepet, karena dia di fase merintis, karena dia tidak punya pilihan lain, ya dia harus tetap bekerja. That's why orang-orang yang dari kecilnya, yang dalam konteks perintis ya, yang emang merasakan fase kepepet, yang mau nggak mau mereka harus bekerja sendiri, ketika mereka jadi orang, ketika mereka jadi individu yang berkelas, mereka itu nggak kaget lagi dengan namanya siap untuk berbeda. Dan itu sangat relate ke aku, bahwa walaupun kita hidup di tengah masyarakat, bisa jadi kita punya kesempatan untuk menentukan arah GPS hidup kita. Kita nggak harus digiring oleh mayoritinya kerja A, kita ikut kerja A gitu. Nggak harus. Siaplah untuk jadi manusia berkelas dengan menjadi berbeda. Aku dari dulu udah ngerasa berbeda karena mungkin karena keadaan yang keras ya, kondisi yang keras yang mengharuskan aku harus kerja ekstra dibanding teman-teman. Awal kuliah aku kasih contoh, teman-teman pada ya udah kuliah, habis itu main, habis itu nongkrong, aku harus bekerja jadi seorang sales, aku harus kerja di apotek selama 9 jam untuk jualan sebuah multivitamin. Atau sebelum itu aku jadi profesiku sebagai badut, Bill. Really? Literally badut yang dibayar 30.000 untuk joget-joget pakai badut gede gitu, yang kayak sekarang badut gede di depan anak-anak TK. Di saat teman-teman yang lain mungkin menikmati privilege karena orang tuanya berpunya gitu. Di situ aku udah berbeda. Di situ aku udah kehilangan teman. Tapi aku menemukan diriku sendiri dan aku menemukan spirit bertarung itu justru di situ, di hal-hal sulit itu gitu. Dari dulu memang udah dianggap berbeda. Jadi sekarang kalau misalnya dianggap berbeda, aku akan melihatnya ini adalah konsekuensi dari kerja keras dan alhamdulillah aku berbeda untuk hal yang positif. Bukan merendahkan yang lain, bukan. Tapi aku juga berprinsip bahwa ini seperti yang Om Henry Manampiring yang kamu juga harus undang soal stoikisme yang diajarkan. Dikotomi kendali. Mel Robbins bilang let them gitu. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ada diri kita tetap being truthful to ourselves, being our authentic self. Yang tidak bisa kita kontrol adalah pandangan orang, bagaimana orang melihat kita, apakah iri, apakah termotivasi, apakah tertantang, itu nggak bisa kita kontrol. So let them. Let me focus on myself. Let me focus on how to give positive things, positive influence to others gitu. Let them, let me. Gitu sih. Kapan harusnya kita terbiasa untuk let me gitu? Apakah itu selfish kedengarannya? Let me sangat berbeda dengan selfish karena kalau Mel Robbins itu menjelaskan let them itu adalah kita let hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Bagaimana orang melihat kita, bagaimana orang bersikap pada pencapaian kita, bagaimana orang melihat kita yang kerja keras misalnya, kita yang berdedikasi, kita yang fokus mengembangkan diri, ya udah itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Let them. Tapi let me di sini adalah gue sudah let them melakukan apapun yang mereka mau, berpikiran apapun yang mereka mau karena itu nggak bisa aku kontrol. Let me di sini adalah lebih ke biarkan aku melanjutkan kebaikan ini karena kebaikan ini adalah untuk diriku dan untuk orang-orang di sekitarku. Biarkan aku terus melakukan hal-hal yang aku bisa kontrol. Misalnya perkataanku, perbuatanku, dan pikiranku. Gitu. Jadi let me di sini nggak egois, tapi let me di sini adalah aku mengontrol hal-hal yang bisa aku kontrol. Yakni ada 3 kalau Om Henry Manampiring bilang. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan. Let me berfokus pada 3 hal yang bisa kita kontrol ini. Gitu. Karena ada fase di mana banyak orang yang berkembang, let's say kita berkembang nih. Kita ingin orang terdekat kita juga berkembang gitu.
Tapi karena kita pasang ekspektasi dia berkembang juga harusnya kayak kita malah kecewa sendiri kan. Kayak Betul. kita nggak bisa nge-push kayak tadi Mas Rory bilang, kita nggak bisa menyarankan, kita nggak bisa memaksa dia harus kebentur tembok sendiri gitu. Justru karena kita tahu dia orang terdekat kita takut dia nggak bisa kenapa-kenapa juga kan. It's okay, Bill, untuk akhirnya kita pada poin let go things, termasuk teman, termasuk tim. Kapal tetap harus terus berjalan. Ada orang yang bisa mengikuti pace kapal ini, ada orang yang nggak bisa mengikuti pace kapal ini. Ada yang sekarang tetap searah, ada yang berbeda arah. Dan it's okay to lose friends ketika itu sudah tidak sefrekuensi dan sudah tidak searah pemahaman. It's okay, karena orang juga akan berubah. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu, dengan sekarang aku kehilangan beberapa sahabat. It's okay, tapi aku menemukan sahabat-sahabat dan teman-teman baru yang sefrekuensi, yang masih ada di jalur yang sama gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan pertemanan juga. Demikian juga tim. Ketika ada tim misalnya sudah tidak bisa diajak untuk sefrekuensi searah lagi, ya memang mungkin tim itu sudah saatnya mengembara di tempat yang lain. Tapi yang jelas aku tahu kemana aku akan menuju dan aku akan attract some, but at the end of the day I will also lose some, and that's okay. Gitu. Yang penting kita nggak kehilangan jati diri kita sendiri dan kita tahu pasti titik mana yang akan kita raih. Oke. Dari tadi kita ngebahas tentang konteks bagaimana berkembang sampai kita bisa eksponensial. Tapi balik lagi, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Bisa jadi menginspirasi orang, bisa jadi orang terkaya pertama di keluarga kita, atau simpel meringankan banyak orang yang kita kenal. Tapi kadang kita lupa bahwa ada satu sosok yang harus kita pedulikan. Yes, anak kecil di dalam diri kita. Aku berpikir bahwa oke, aku udah kerja keras, aku udah mewujudkan satu persatu mimpi kecil aku, tapi kadang aku lupa untuk menyapa dia, apakah dia masih sehat, apakah dia masih hidup. Dan conversation aku dengan Alodita bikin aku ingat bahwa gak apa-apa sesekali kita menyapa anak kecil di dalam diri kita. Karena hidup tidak seserius itu. Bahkan we never know, kita akan mati dalam beberapa dekade ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa hari ke depan. Dan hidup tidak seserius itu. Dan sebelum kita mati harusnya sapa dulu anak kecil di dalam tubuh kita. Kenapa aku selalu bikin scrapbook dan kolase? Karena ini cara aku terkoneksi lagi dengan anak kecil di dalam diriku. Ternyata anak kecil di dalam diri kita itu butuh kasih sayang kita yang versi dewasa, dan ia juga tahu bagaimana cara mengekspresikan diri. Karena anak kecil kan gitu kan, kalau ekspresi joget-joget atau dia menggambar itu kan dia belum tahu judgement baik dan buruk, gambar kamu gak bagus gitu kan. Aku mencoba terkoneksi lagi dengan rasa itu. Gimana rasanya saat aku berkreasi tanpa rasa takut. Dan kata-kata itu yang membuat aku berani untuk mulai berkarya lagi. Kalau dipikir-pikir ini kayak kerjaan anak-anak banget ya, bikin scrapbook gitu kan. Tapi I do it every day. Almost every day. Aku nulis, aku gambar-gambar. Aku ngumpulin stiker gitu. Karena ini cara aku mengintegrasi diri dengan inner child aku. Itu ada foto Andra kecil? Ada. Selalu aku bawa. Jadi di setiap jurnal aku Bilal ada foto Andra kecil. Karena tanpa dia aku mungkin gak di sini. Kalau ada kesempatan ngobrol di ruang makan ini dengan Andra kecil yang masih 6 tahun, 7 tahun itu ya. Looks like 7 tahun ya, 7 tahun, 6 tahun. Iya 6-5 tahun ini. Kira-kira Andra yang sekarang di akhir 30-an. Akhir 30-an. Iya benar akhir 30-an ya. Ngobrol sama Andra yang tadi 6-7 tahunan. Kalian mau ngobrolin apa di meja makan ini?
Aku udah banyak ngobrol sama dia. Ini juga cara aku ngobrol sama Andra kecil. Tapi hari ini aku mau bilang, you are safe to be seen. You are safe to be seen. Ya, kamu layak untuk dilihat. Kamu aman untuk dilihat orang lain. Karena cara aku mengekspresikan diri itu mungkin beda gitu ya sama orang lain. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang kan ingin mengekspresikan dirinya. Dan cara aku mengekspresikan diri, menurut aku adalah cara yang penuh cinta gitu untuk diriku sendiri. Aku ngasih cinta ke diri aku sendiri. You are safe to be seen. Kamu layak. Kamu aman dan layak untuk dilihat orang. By the way, terima kasih sudah menonton video simple tentang bagaimana harusnya kita punya mindset untuk menjalani hidup ini. Dan aku mau teman-teman semakin level up, kita semakin jadi individu yang berkelas, setidaknya lebih baik dibandingkan versi kita yang kemarin. Dan jangan lupa, poin-poin di video kali ini kalian bisa catat. Dan jangan lupa tag Suara Berkelas, tag Bilal Faronov. Dan I'll see you di next video Suara Berkelas.